Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu, Mas, bagian 42. Pov Hamdan. Anak kecil berusia sekitar 8-9 tahun itu menarik tangan bapak. Aku dan Ambar tentu saja tersentak karena lelaki itu adalah bapak kami. Kami tak sangka saja bapak berjalan bersama anak kecil. Apakah itu anaknya? Bapak, seruku dan Ambar bersamaan. Bapak tersentak kaget melihat kami berdua ada di apotek. Hamdan, Ambar, sentak bapak membulatkan netranya. Genggaman tangan anak itu dilepaskannya begitu saja. "Siapa, Pak?" tanya wanita itu. Usianya sepertinya tak jauh dari aku. Mengapa wanita itu memanggilnya Pak? Anu, kata bapak ragu. "Mas, aku beli susu 2 dan vitamin," Lia menyela. "Ambil saja dulu dan nih bayar." Aku memberi begitu saja 2 lembar uang merah padanya supaya dia nggak banyak bertanya. Lia heran melihat aku, dia mematung. Tetapi dia tarik uang itu dan pergi menjauh. Ambar secara cepat sudah mendekati bapak sementara aku masih diam mematung. "Bapak, siapa wanita ini? Dan siapa anak kecil yang bersama bapak?" cerca Ambar dengan sengit. Dia mencebik pada bapak. "Pa, dia Ambar?" tanya wanita itu. Ambar menjadi gusar. "Kenapa kamu tahu namaku? Siapa kamu?" sentak Ambar marah dan tak senang. Wanita itu juga bingung mau menjawab apa. Dia menatap bapak yang masih berusaha tenang mencari kata-kata yang tepat. "Katakan, Pak." Ambar mulai emosi. Beberapa pengunjung juga memandangi. Aku mendekat, sepertinya akan terjadi perang mulut karena Ambar itu nyinyir seperti ibu dan akan berteriak bila tak senang. "Ada apa, Mas?" kata Lia setelah selesai membeli susu yang diinginkannya. "Kamu pulang saja dulu, Mas masih ada urusan keluarga. Nanti aku hubungi kamu, oke?" lanjutku ke Lia. Dia menghela napas. "Kamu tidak menghindariku kan? Ingat, Mas, aku hamil dan butuh tanggung jawab," kata Lia dengan tatapan tajam. Aku menghela napas. Sangat repot menghadapi wanita, namun aku membutuhkan dia untuk menghangatkanku. Aku memegang lembut tubuhnya. "Tidak, aku akan menikahimu. Aku berjanji seperti maumu. 2 minggu lagi kita menikah sesuai keinginanmu." "Baik, aku pegang janjimu. Selesaikan dulu urusanmu," sentak Lia menatap aku sebelum dia berlalu. Aku menghela napas. Nanti akan aku pikirkan bagaimana menghadapi wanita itu. Kehamilannya membuat aku pusing. Kenapa jadi perempuan kok bodoh sekali bisa hamil segala? Aku jadi yang repot. Ambar masih di sana meminta penjelasan pada bapak. Aku segera mendatangi mereka. "Jadi dia selingkuhan bapak? Anak kecil ini anak kandung atau anak tiri, Pak?" kata Ambar sengit. "Sudah, Ambar, malu dilihat banyak orang. Lebih baik kita bicarakan saja di tempat lain. Gak enak jadi tontonan orang, Pak," seruku ke Ambar dan bapak. "Baiklah, bapak akan jelaskan pada kalian berdua siapa mereka. Tetapi bapak minta tak ada kemarahan dan penghakiman karena kalian gak tahu seperti apa masalahnya dan duduk persoalannya," kata bapak menyetujui. Ambar semakin mencebik. "Oh bagus, jadi bapak mengakui kalau selingkuh dengan wanita ini." "Udahlah Ambar, kita turuti saja bapak jika mau mendapat penjelasan," kataku pada Ambar. Dia melihat aku sinis namun dia menyetujuinya. Akhirnya semua setuju kami berbicara di tempat yang cukup aman.
Bapak walaupun pias namun berusaha memberi kenyamanan untuk anaknya. Dia membawa kami ke taman bermain. Anaknya bermain dengan bahagia. Anak perempuan itu langsung melompat-lompat melakukan permainan trampolin. Kami duduk tak jauh dari gadis kecil sekitar 8-9 tahun itu. Ini tempat umum dan Bapak ingatkan tak mau ada kegaduhan, paham? Kata Bapak menatap kami berdua. Kami hanya diam. Aku menatap wanita yang menjadi wanita lain Bapak. Cukup cantik dengan pakaian yang sopan. Sepertinya dia wanita penurut, tidak seperti ibu kami. Gak usah bertele-tele Pak, jelaskan siapa mereka berdua yang bersama Bapak. Sentak Ambar langsung ke pokok masalahnya. Bapak tampak mendesam menatap kami dengan tenang. Dia Ella dan itu Vira, mereka keluarga Bapak. Keluarga apa maksud Bapak? Sentak Ambar memberondong pertanyaan untuk Bapak. Dia keluarga, anak dan istri Bapak, kata Bapak begitu saja. Jadi Bapak selama ini kawin lagi dan dia anak kandung atau bukan? Ceka. Aku menggelengkan kepala menatap heran Bapak. Dia anak kandung Bapak, sambung Bapak seadanya. Anak kandung sudah sebesar itu, artinya sudah lama Bapak selingkuh. Bagaimana bila ibu tahu, Pak? Kata Ambar menyela menatap wanita di sebelah Bapak dengan penuh kebencian. Untuk itu Bapak minta sama kalian jangan dulu ibu tahu permasalahan ini. Biarkan dipendam dulu. Bapak benar-benar licik. Bapak menyembunyikan masalah besar seperti ini. Ibu bisa syok, Pak. Di mana pikiran Bapak? Kata Ambar lagi gak terima. Aku masih diam saja berusaha menelaah permasalahan ini. Aku tentu marah Bapak nekat kawin lagi. Tetapi aku juga gak bisa munafik. Kalau aku lelaki tukang selingkuh, jadi ya aku menanggapi santai saja persoalan Bapak. Apa kamu bilang? Berani kamu menuduh Bapak seperti itu? Kamu sadar tidak bagaimana kelakuan kamu dan ibu kamu? Bapak selama ini sabar sama kalian semua. Bapak udah gak tahan lagi, makanya lebih baik Bapak menjalin hubungan diam-diam seperti ini. Demi kebaikan dan Bapak tetap waras. Ella yang memberikan kewarasan untuk hidup Bapak, karena kalau nurutin kalian, Bapak bisa gila, sambung Bapak dengan suara sedikit keras. Maafkan saya juga gak tahu kalau Mas Hasan sudah punya keluarga. Saya minta maaf, kata istri kedua Bapak dengan suara lembut. Dasar pelakor kamu seharusnya tahu dia sudah punya anak besar-besar seperti kami. Bapak benar-benar keterlaluan, sentak Ambar mencebik tak terima. Dia menatap mereka bergantian dengan sengit. Tutup mulutmu Ambar, hormati dia karena dia juga ibu kamu. Bapak gak suka kamu berkelakuan kasar dengan keluarga Bapak. Bapak marah dan menunjuk Ambar. Asal kalian tahu apa yang Ella katakan benar dan Bapak yang mengejarnya dengan berbohong kalau Bapak duda agar dia mau menikah dengan Bapak. Kami terkejut namun Bapak berusaha tenang. Ella berbeda dengan ibu yang banyak menuntut. Kurang apa Bapak untuk memenuhi berbagai gaya kalian? Bapak rela korupsi demi keinginan kamu dan ibu kamu, kata Bapak lagi. Tetapi perbuatan Bapak ini salah Pak. Bagaimana bila ibu tahu kalau dia dipoligami bertahun-tahun? Kataku akhirnya buka suara. Bapak tahu, namun kalian harus menjaga dulu rahasia ini dari ibu kalian. Biarkan dia diberitahu pelan-pelan karena kita semua tahu seperti apa dia, kata Bapak menghela napas. Ambar masih cemberut tak terima Bapak kami punya keluarga baru. Bapak paham perasaan kalian harus tahu juga bagaimana rasanya menjadi Bapak. Bapak menderita dan sedih, Bapak selalu direndahkan ibu kalian padahal Bapak butuh ketenangan sebagai suami, kata Bapak lagi. Tetap saja Bapak salah, Bapak selingkuh dan itu gak bisa dibenarkan. Aku sama sekali gak terima Bapak melakukan ini, kata Ambar memukul meja dengan kasar. Kami terkejut, dia lalu beranjak. Mau kemana kamu? Tanyaku. Pulang. Untuk sementara lebih baik kamu diam saja dulu, kita pasti repot bila ibu tahu, ucapku. Ambar memajukan bibirnya entah setuju apa tidak. Fokus saja cari uang Pak, agar rumah kita gak disita bang. Masih miskin kok sudah poligami. Ambar berlalu setelah berkata ketus. Bapak hanya mendesah. Aku tak tahu apa dan bagaimana jalan pikiran Bapak. Bapak selesaikan saja masalah ini. Aku gak tahu apakah membela atau bagaimana. Semoga segera terselesaikan, kataku pada Bapak.
"Terima kasih Hamdan, kamu sudah mengerti," katanya. Aku kemudian beranjak dan berlalu dari bapak. Aku berjalan ke parkiran dan kuhela napasku di dalam mobil. Banyak sekali persoalanku. Besok juga aku harus menghadapi persidangan dengan pemeriksaan berkas perkara. Akhirnya Yuni bisa menang dari aku dan aku tak mendapatkan sepeser pun uangnya. Dasar wanita penipu. Ternyata kaya ngaku kere. Coba aku tahu dia punya uang banyak. Pasti tabungannya sudah aku pindahkan uangnya ke dalam tabunganku. Dan aku yang akan mengaturnya. Aku benar-benar ditipu wanita itu. Dia sangat pintar berakting menjadi wanita miskin. Aku menghadiri persidangan bersama ibu dan Ambar. Mereka berdua akan melihat jalannya sidang dan juga dipanggil sebagai saksi. Meski tak mau hadir, kami harus hadir karena Yuni bisa memenjarakan aku kalau berkelit karena dia punya bukti. Kulihat dia bersama Pak Irsyad dan keluarganya. Juga ada adiknya dan beberapa asistennya. Dia sepertinya sudah didukung untuk bercerai oleh keluarga itu. Mereka sepertinya serius mendekati Yuni dengan tujuan dia akan dijodohkan dengan Irsyad. "Ternyata semudah ini kamu move on dari aku," kataku padanya saat dia hendak berjalan ke ruang persidangan. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.